Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebentar mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, sebagaimana kami ada pagi hari ini oleh karena kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi hari ini. Tuhan, urapi kami, baik kami yang menyampaikan dan juga kami yang mendengar. Tuhan, biar kami boleh semakin kuat di dalam Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Mengapa Engkau Tertekan Hai Jiwaku. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 42 ayat 5, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pak Gembala berbicara tentang jiwa. Berbicara tentang jiwa pasti akan berhubungan dengan tubuh dan roh. Jiwa itu adalah sesuatu yang kesadaran dalam kehidupan kita. Berbicara tentang jiwa, kita akan selalu terhubung dengan roh. Jiwa yang baik, jiwa yang sehat pasti akan didukung oleh roh yang sehat. Roh yang sehat itu akan menjadi sehat ketika kita menerima asupan yang baik atau makanan yang baik. Makanan roh yang baik berasal dari apa? Dari firman Tuhan yang kita dengar. Roh yang sehat harus terus nggak bisa roh yang sehat itu hanya dalam satu hari itu akan sehat. Dia perlu suatu makanan sehat yang berkelanjutan. Makanan sehat yang terus diterima, nggak bisa sehari dua hari, dia perlu waktu yang cukup panjang. Ketika bayi dilahirkan, dia perlu makanan sehat. Makanan sehat itu nggak bisa sehari dua hari. Selama dia hidup, dia harus makan makanan yang sehat. Demikian juga dengan roh kita. Roh kita itu akan sehat ketika kita menerima asupan yang baik, yang terus menerus, yang kita nggak bisa milih makanan yang sehat itu yang sesuai selera kita. Makanan yang baik biasanya itu makanan yang tidak enak. Jarang ada sebagian mungkin yang enak, tapi sebagian besar itu makanan yang sehat itu biasanya kurang enak di mulut kita. Makanan yang sehat itu biasanya nggak sesuai dengan selera kita. Tapi makanan yang sehat itu harus kita makan. Kalau kita mau tubuh kita sehat, kalau mau jiwa kita sehat, apalagi roh kita. Yang utama adalah roh kita harus terus menerima asupan firman Tuhan yang berkelanjutan. Bukan hanya kita hanya mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan atau gembala kita, tapi dari kita sendiri kita juga harus belajar untuk makan firman setiap hari. Kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari, bukan hanya dari YouTube. Seringkali kita mau makan firman dari YouTube. Kita nggak tahu hamba Tuhan yang kita dengar itu benar apa enggak. Seringkali kita mencari makanan tambahan dari luar. Bukannya nggak boleh, tapi apakah pondasi kita kuat di dalam Tuhan? Apakah pondasi kita kuat di dalam iman kita? Kita mau pondasi kita kuat, kita harus baca firman setiap hari. Kita harus baca firman yang asli, bukan hanya dari perkataan dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan boleh berbicara, tapi yang utama kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Saya belajar untuk baca firman setiap hari, walaupun memang nggak mudah. Seringkali kita mungkin kondisi yang nggak mungkin sedang ngantuk atau sedang nggak happy, suasana hati yang kurang baik. Tapi firman Tuhan harus kita baca. Enak nggak enak, suka nggak suka, kita harus baca firman. Supaya apa? Ketika firman itu masuk dalam hati kita, ketika juga ada, mungkin kita dengar firman dari YouTube, dari mana, kita bisa membedakan makanan yang kita akan terima itu sehat apa enggak. Kita bisa membedakan. Jadi jiwa itu akan tergantung dari roh yang kuat, dari roh yang sehat. Pikiran, perasaan, kehendak kita akan sehat, akan kita kuat
ketika kita punya roh yang kuat. Pikiran akan terganggu ketika kita nggak fokus kepada firman Tuhan. Perasaan kita, kehendak kita, memang yang utama roh kita harus kuat. Tapi ketika kita nggak bisa juga mengontrol pikiran, perasaan, kehendak kita, itu juga akan mempengaruhi sikap pandangan hidup kita ke depannya. Bagaimana kita melihat ke depan permasalahan kita, persoalan kita. Ketika saya baca di dalam Mazmur ini, bagaimana Mazmur Daud, dia tuh mengalami yang namanya tekanan. Dia mengalami yang namanya pencobaan yang berat. Kalau kita baca Mazmur dari awal sampai akhir, kita bisa melihat bagaimana Daud itu mengalami yang namanya persoalan. Bukan persoalan yang kecil, tapi persoalan yang besar. Bagaimana dia diuber-uber oleh anaknya sendiri, Absalom. Anaknya aja mau bunuh orang tuanya. Bagaimana juga mungkin keluarganya itu, mungkin cara mendidik juga sangat mempengaruhi kehidupan dari keluarga Daud ini. Mari kita jaga pikiran, perasaan, kehendak kita. Karena apa? Walaupun mungkin roh kita sudah baik, tapi ketika kita nggak bisa mengelola pikiran, perasaan, dan kehendak kita, itu juga akan mempengaruhi roh kita. Jiwa kita juga akan terpengaruhi. Tubuh kita juga akan terpengaruh. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar untuk terus menjaga pikiran, perasaan, kehendak kita, terutama roh kita, supaya semuanya boleh berjalan sinkron dan yang pasti nama Tuhan dipermuliakan. Saya nggak akan panjangkan, biar apa yang kita dengar pagi hari ini untuk kita juga menjaga jiwa kita. Selain roh kita menerima makanan yang sehat, pikiran, perasaan kita, dan kehendak kita harus kelola juga. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk menjaga jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami, biar semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan melalui kehidupan kami juga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.